Kamu ini adalah penjahat, bro. Kok Tuhan penjahat? Yesus itu adalah Allah yang benar, tapi kamu menyembah ilah yang tidak benar. Kejahatan ini di mata Tuhan. Karena apa? Melanggar 10 perintah Tuhan. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Kamu malah menyembah ilah lain di hadapan Tuhan Yesus. Kaulah pembuat kejahatan itu, tanpa kau sadari. Jadi semua manusia yang berbuat jahat di bumi ini atas pilihannya sendiri. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Ada Kak. Silakan. Yang saya mau tanyakan simpel aja sih Kak, pertanyaannya ya mengenai tentang memberikan kepada gereja. Yang pertama itu berupa dengan persembahan. Apa perbedaan dengan persembahan dan persepuluhan gitu Kak? Makasih Kak. Persembahan itu apa? Persembahan itu apa yang kamu berikan kepada gereja. Persepuluhan itu kan kalau menurut gereja itu diberikan kepada Imam Lewi. Dan sekarang ini keimamatan kita bukan keimamatan Lewi atau Imam Harun. Keimamatan kita adalah Imam Melkisedek, yaitu Yesus Kristus yang membawa roti dan anggur. Jadi kalau persepuluhan yaitu bukan seperti yang dinarasikan di dalam Alkitab. Tetapi yang ada itu persembahan yang kita berikan kepada gereja dengan keikhlasan hati kita. Gitu Bang, persepuluhan itu udah nggak ada lagi. Jadi contohnya nih, ingin memberikan sesuatu ya dari hati kita yang tulus lah memberikan. Namun disalahgunakan gitu Kak dalam Itu bukan urusanmu lagi. Gitu. Apa yang ingin kau beri ya berikan aja kepada gereja dengan keikhlasan hatimu. Masalah dia mau menyalahgunakan atau tidak, itu bukan lagi hakmu. Tetapi itu menjadi apa? Kewajiban mereka yang sudah menerimanya. Ngapain kamu sibuk akan sesuatu yang bukan milikmu lagi? Kalau kamu sudah memberikan, kamu sudah merelakannya. Ya kan? Iya, Apakah itu iya. menjadi urusanmu? Mau dipergunakannya untuk yang baik, yang tidak benar, atau apa? Itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Oke, Jadi kalau memberi ya itu lakukanlah bagianmu. Kalau kamu memperhitungkan apa yang sudah kamu lepaskan, berarti kamu bukan memberi itu. Minjemin, makanya kamu rusuh. Itu nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Nah itu, berarti kamu bukan memberi. Gitu Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang, teacher? Ada. Iya. Ada Kak. Yang satu lagi tentang tembok ratapan itu Kak. Itu gimana kira-kira itu Kak? Contohnya kenapa kita juga nggak melaksanakan hal sedemikian gitu kan? Memangnya perintah Yesus, emangnya Yesus ngetok-ngetokin kepala gitu ke tembok ratapan? Apakah ada ajaran Tuhan seperti itu? Tuhan itu mengajarkan kita beribadah bersama, berkumpul, memecah-mecahkan roti, yaitu ekaristi. Ngapain kamu ngikutin orang antikris Yahudi rabbinik njedot-jedotin kepala? Mereka tuh ngejedotin kepala di tembok ratapan itu karena apa? Karena mereka lagi meratapi bait Allah itu sudah runtuh selama 2000 tahun. Yesus Kristus itu sudah menubuatkan itu. Akan kuruntuhkan bait Allah dan akan kubangun 3 hari. Artinya, itu hanyalah bayang-bayang dari bait Allah itu. Sementara kenyataan dari bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Itu. Jadi ada apa dengan tembok ratapan? Hanya orang-orang dungu yang mau ke situ. Hanya orang-orang yang hilang harapan yang ke situ. Kamu mau meratapi apa sementara Tuhanmu sudah bangkit hari Minggu? Apa yang mau kau ratapi? Harusnya kamu bersukacita dan berbahagia. Dan kamu mengerjakan keselamatan itu dengan rasa gentar dan takut akan Tuhan Yesus. Bukan malah meratapi. Memangnya apa yang dihancurkan darimu?
Bukannya kamu itu sudah dibentuk menjadi ciptaan yang baru? Apakah kamu seorang yang berkabung sementara Yesusmu itu sudah bangkit? Itu orang-orang yang berkabung itu yang di tembok ratapan. Terus lu mau ke sana juga ngetok-ngetokin kepala lu. Siapa yang mati? Siapa yang berkabung? Iya iya Kak. Itu bukan tradisi dari Kristen, itu tradisi antikris. Tradisi orang-orang yang memang ditetapkan untuk mati karena mereka kehilangan pengharapan. Padahal Yesus pengharapan kita. Memangnya tembok. Itu Bang. Oke, kita ganti yang lain ya Bang ya. Tuhan berkati Bang Teja. Berkati. Makasih Kak ya. Ya, sehat selalu Bang. Halo Sadang. Ya, halo. Islam Kristen Bang. Islam. Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanya Bang? Ya, iya. Saya menyikapi yang pertanyaan yang lari tadi tuh. Saya mau nanyakan dari versi Kristen aja. Itu yang Isa Al-Masih menurut Kristen dan Yesus itu sama apa tidak? Jangan menurut Islam tapi menurut Kristen. Saya mendengarkan. Monggo silakan. Saya sudah jawab itu. Saya udah jawab itu tadi. Yo, enggak ada dijawab tadi. Dia kan lari tadi itu. Saya udah jawab. Kalau Isa versi Kristen itu kan untuk orang-orang Kristen Syria. Karena fonetik korespondensi mereka mengatakannya Isa Al-Masih gitu. Ya itu orang Kristen. Isa yang dimaksud mereka itu ya pasti Yesus Kristus. Oke. Gitu. Berarti Contoh ya Isa Bang ya. Al-Masih. Saya kasih contoh. Anda mau dengar jawaban? Saya kasih contoh. Orang Islam yang di Jepang sana pasti bilang Allahnya itu bukan Allah. Allah. Karena mereka nggak bisa fonetik korespondensi. Mereka tidak mengenal kata L. Makanya mereka panggil Oro subhanahu wa ta'ala. Karena mereka nggak bisa bilang L. Apakah Oro adalah Allah? Apakah Oro adalah Allah? Kan belum tentu. Nah gitu Bang. Jadi kalau Isa Al-Masih yang dipahami oleh Kristen-Kristen di Syria sana, itu sudah pasti Yesus. Karena apa? Kemampuan fonem mereka untuk melafalkan bahasa itu berbeda. Gitu. Kalau orang Yunani sendiri mengatakannya Iosos. Karena nggak ada kata ye di dalam bahasa Yunani. Gitu. Nah, orang Arab, saya bingung. Orang Kristen di Arab memanggil Yesus itu Yasu. Kenapa? Di Quran malah Isa. Apakah Quran menarasikan Isa itu mencontek dari Kristen-Kristen di Syria? Nah, itu justru jadi pertanyaan saya. Kok bisa orang Islam, ya, orang yang dialeknya Quraisy, setahu saya tidak mengenal huruf I. Tetapi kenapa ada Isa Al-Masih? Sementara orang-orang Kristen di Arab sana memanggil Yesus itu Yasu, bukan Isa. Isa Al-Masih itu dari orang-orang Kristen Syria. Apa Quran nyontek? Gimana tuh? Iya, kalau orang coba ke Jepang sana, mereka nggak bisa bilang Allah. Allah itu nggak bisa. Ara. Apa itu ara itu bukan sama dengan Allah? Pasti yang dimaksud adalah Allah yang sama. Tapi mereka nggak bisa bilang El. Ara. Gitu. Gimana Bang? Saya rasa udah paham sampai sini. Oh, nggak paham ya? Saya bilang saya nggak mau buang-buang waktu untuk anak PAUD. Pengguna TikTok ini orang-orang dewasa, bukan anak yang cara berpikirnya itu level-level anak SD, anak PAUD gitu. Tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Sadang? Jadi kalau Anda tidak mau menarasikan Isa yang di dalam Quran, ya Anda tidak perlu mempertanyakan itu lagi sama saya. Gitu. Karena selama berapa ribu tahun Indonesia merdeka, kalendernya itu memperingati hari kematian Isa Al-Masih. Isa yang mati. Bukan Isa yang diserupakan. Ada lagi Bang Sadang, malah ngopi pula kok di sini. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Islam Kristen, Bang? Ya Muslim orangnya, Islam agamanya. Oke, Kak. Ini Kak, mau nanya, Kak. Gini ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya saya itu udah nanya ya ke seluruh, bukan semuanya sih, tapi ada Anda sebagian mau nanya juga. di sini, nanya aja langsung, Bro. Iya. Cuman belum ada yang jawab.
sesuai dengan akal saya gitu. Nah, jadi gini Kak. Tunggu. Anda mau bertanya, tapi maunya jawabannya sesuai dengan keinginan Anda gitu. Bukan akal-akal, masuk akal gitu. Oke. Nggak apa-apa. Ini Kak. Pakai akal ya berarti abang ya. Oke. Logika lah, kita main logika. Oke. Oh, saya suka sekali. Oke Kak. Silakan. Ini Kak. Gimana jawaban Kakak? Misalkan ada orang yang nanya gini, kenapa Kakak Kristen? Nah gitu, bisa nggak Karena Kakak saya jawab? Oh bisa dong. Iya, jawab dengan Karena itu, Kak. saya sudah mengenal Tuhan, makanya saya memilih Kristen. Kristen itu artinya mengikut Kristus Yesus Tuhan kami. Bentar. Kenapa saya mengikut Kristus atau Kristen? Karena saya sudah mengenalnya. Kalau saya tidak mengenal, saya nggak mau ikut. Secara logika, mau nggak Anda ngikutin orang ke pasar yang tidak Anda kenal? Pakai logika. Bentar. Oke. Tapi gini Kak. Kita kan lahir ya, kita kan nggak tahu gitu kan ya. Jangan berretorika, katanya mau pakai akal. Anda kalau mau berretorika, Anda mau pakai filsafat. Kalau mau pakai filsafat, saya bisa. Ini bukan Anda mau persoalan pakai filsafat. logika, saya bisa. Iya, saya terima juga. Tapi ini bukan persoalan filsafat. Bentar dulu Kak. Pertanyaan Anda. Iya. Sabar. Anda kan sudah, Bang gini Bang. Kita biar enak ya. Anda nanya, kenapa kamu mengikut Kristus atau jadi Kristen? Bukan mengikut, bentar. Bukan mengikut, beda pertanyaan. Saya bilang jadi Kristen kan? Kenapa Anda Kristen? Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, kenapa Anda jadi pengikut Kristus? Kenapa Anda jadi Kristen? Itu maknanya. Kenapa Udah Anda nangkap? Kristen? Kenapa saya menjadi pengikut Kristus atau Kristen? Karena saya sudah mengenali siapa yang saya ikuti. Ini paling logis. Kalau saya tanya Anda, kenapa Anda Islam? Kenapa Anda menjadi Muslim dan ikut agama Islam? Oke, alasannya? Saya bisa jawab. Itu adalah sebuah takdir yang memang kita tidak bisa kuasai. Bentar, sabar dulu. Anda jangan ketawa. Kamu ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabanmu takdir. Oh my God. Kamu yakin berotak? Kamu yakin berakal? Secara akal, manusia itu memilih. Manusia itu tidak ditakdirkan, bro. Apakah kamu berak itu ditakdirkan Allah atau pilihanmu? Kamu bisa aja memilih untuk tidak berak. Karena kamu punya pilihan secara logis. Kamu bisa nahan berak. Tapi apakah kamu mau jawab, kamu berak karena ditakdirkan Allah? Saya suka dengan orang-orang yang kalau dia udah ngomong, kita pakai logika. Saya yakin ini orang-orang yang tidak berlogika yang berkata seperti itu. Oke, mantap Bu. Saya menghargai Ibu. Oke, udah saya dengar. Kamu mantap. bilang, bentar dong. dulu, Mbak. Jawabanmu karena takdir. Kan belum logikanya lanjut. di mana? Saya belum lanjut. Itu masih Logikanya ada di mana? komanya. Bentar. Gimana Ketika mau kita kamu paham kalau mengatakan- kita tuh nggak dengar sampai habis gitu, Mbak? Tolong kasih tahu saya secara logika, Anda Islam itu karena takdir. Silakan bikin saya mengerti dengan logika saya. Bagaimana ceritanya Anda Islam itu karena takdir? Silakan. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kak. Pertama, kita harus pahami dulu, takdir itu ada dua. Satu, yang bisa kita kuasai, sabar, pelan. Yang kedua, tidak bisa kuasai. Saya jelasin yang pertama dulu ya. Yang bisa kita kuasai, contoh. Allah mentakdirkan dua jalan. Anda mau jalan fajir, apa jalan takwa. Itu adalah pilihan Anda. Itu takdir yang masih bisa kuasai. Contoh lagi. Hujan Satu itu aja kan, Bang, udah contohnya. Saya udah ngerti takdir yang bisa Oke. dikuasai. Takdir yang Oke, tidak itu bisa dikuasai, Bang. Dua, takdir yang tidak bisa kuasai atau yang tidak bisa dipilih manusia. Contoh, saya lahir di Indonesia, itu saya nggak bisa pilih. Saya lahir dari ibu. Bentar, Kalau saya bisa jangan jawab lanjut gimana? dulu. Bentar dulu. Dengar dulu. Oke. Saya lahir dari ibu siapa? Itu adalah takdir. Saya nggak bisa milih. Ya. Jatuh dari pesawat itu adalah takdir juga.
Mati itu adalah takdir yang nggak bisa kita Jatuh pilih. dari pesawat itu takdir Allah atau apa? Gimana? Itu takdir. Kan kita kan nggak mau kita jatuh, kita tujuannya itu untuk sampai tempat tujuan. Tapi kalau misalkan petir sambar misalkan itu kan takdir. Kita Tunggu, nggak tunggu. milih untuk mati. Satu aja. Abang jatuh dari pesawat itu Allah yang menakdirkannya. Maksudnya pesawat jatuh gitu. Pesawat jatuh terus kita mati. Itu takdir, Mbak. Makanya dengar dulu. Sabar, logikamu di mana? Pesawat jatuh itu takdir. Itu karena kelalaian sih pengemudi pesawat, bukan takdir Allah. Gila. Itu bisa dirubah. Pesawat itu bisa jatuh atau tidak jatuh, itu tidak dikuasai Allah. Itu apa? Kesalahan penggunaan pada pilot pesawat karena tidak layak untuk terbang. Itu bisa kita berspekulasi untuk itu. Masa pesawat jatuh itu ditakdirkan Allah? Tidak. Itu murni kesalahan pemilik pesawatnya. Karena dia tidak menggunakan prosedur yang benar. Ada pesawat yang tidak jatuh? Apa itu juga ditakdirkan? Oh tidak. Karena kewajiban apa? Saya juga bisa menjawab kamu, ya. Ketika kamu lahir di Indonesia atau lahir dari ibumu, kamu tidak bisa memilih. Apakah itu ditetapkan Allah? Itu ditetapkan emang karena kita nggak bisa milih. Bisa dirubah nggak? Nggak bisa, Bu. Bisa. Itu bukan, saya kasih tahu. Itu bukan ketetapan Allah. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan manusia. Ibumu menginginkan kamu lahir. Apakah keinginan ibumu adalah keinginan Allah? Tidak. Dia bisa saja mengaborsi kau. Pilihanmu dipengaruhi pilihan ibumu. Ibumu itu masih manusia, bukan Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Menurut kau itu ditakdirkan Allah. Maka saya katakan, Allahmu menginginkan kamu berdosa. Di mana letak Mbak, di mana letak Kamu mau hidup dari orang tuamu, itu adalah pilihan orang tuamu, bukan pilihan Allah. Kamu pun mau punya anak, nanti saya turunkan lagi ke generasi selanjutnya. Kamu pun mau punya anak, itu atas pilihanmu, bukan pilihan Allah. Ya, ini takdir yang kacau. Dia tidak melihat logika di kepala Anda. Anda hanya melihat dari sisi Anda. Anda tidak tahu bahwa Anda dikuasai manusia lain. Kenapa? Karena memang manusia diberikan Allah kuasa. Allah itu ingin membagi otoritasnya kepada manusia. Jadi jangan kamu kira kamu lahir dari ibumu, itu otoritas Allahmu. Bukan. Itu otoritas ibumu. Ibumu itu otoritas nenekmu. Nenekmu pun seterusnya sampai kepada Adam. Jadi kalau kamu mengatakan takdir itu tidak bisa dirubah, bisa. Ibumu bisa merubah takdirmu. Apakah ibumu adalah Allah? Bukan. Anda jauh dari logika. Sudah saya katakan, logika Anda Mbak, masih cetek. Mbak, sejak kapan manusia bisa merubah takdir? Makanya, Bisa dong. bentar. Kamu tadi sudah menjawab ada takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Barusan kamu bilang, sejak kapan manusia bisa merubah takdir? Kamu pun bisa saya rubah takdir. Saya bilang bisa, orang udah kamu jawab. pilih beda sama rubah. Hey. pilih Saya beda selalu sama mengingat setiap diksimu yang ada dari mulutmu itu saya ingat di sini. Karena isi kepala saya ini memori saya nggak 128 giga. Memori saya lebih dari itu. Iya, lebih Setiap cerah diksi kamu gitu, dari lebih awal sampai cemerlang akhir, gitu. ya, diksi kamu, mungkin kamu sudah lupa akan apa yang kamu katakan, tetapi saya mengingat itu. Ketika Saya nggak kamu lupa. mengatakan takdir itu tidak ada manusia yang bisa merubah, kamu sudah menjawabnya. Ada dua jenis takdir. Bahkan takdir yang kau bilang tidak bisa dirubah pun sudah saya bisa rubah itu. Kenapa? Atas kehendak orang tuamu, kau bisa tidak lahir hingga detik ini. Bahkan kau tidak ada di muka bumi ini pun dikuasai oleh keinginan atau pilihan dari ibumu, bukan Allahmu. Ya, kamu lahir dari ibumu yang seperti itu karena kehendak dari orang tuamu. Apakah orang tuamu adalah Allah? Belajar lagi, Bang. Belajarnya sama Ustazah Agatha. Kau Mbak belum jawabnya sampai nggak ke masuk situ. akal memang. Pantesan aja Oke. nggak masuk akal, Mbak. Baik,
Kalau kamu tidak masuk akal, ketika kamu mengatakan kamu masuk Islam karena takdir, coba bikin saya Bukan masuk masuk akal. Islam, bentar. Beda pertanyaan. Kamu menjadi Kenapa iya, gini? oke. Ketika lo kamu Jangan harus masuk matiin ke mic Islam dulu, dong. jangan matiin mic. Kenapa ya? Dengar. Kalau kamu bilang bukan masuk Islam, kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam, bisakah kamu menjadi seorang Muslim? Bisa. Saya Nggak itu nggak memilih bisa. Islam. Jadi jangan bilang kau tidak masuk ke dalam Islam. Kamu kalau tidak masuk ke dalam Islam, kamu tidak bisa jadi Muslim. Dengar Kamu dulu tidak akan mendapatkan makanya. predikat Muslim. Gimana saya mau jawab kalau masukkan Mbak ke logika saya. potong-potong? Oke, tapi jangan beretorika dan pakai contoh yang terlalu panjang dan berlebihan. Masukkan ke dalam pikiran saya, kenapa Anda menjadi Muslim itu ditakdirkan Allah. Silakan. Oke, ini Ana jelasin ya. Kenapa di mute? Dibuka Ini mute-nya. dia nih, parah banget nih orang nih. Dari tadi orang mau ngomong dia mati-matiin terus nih. Saya nggak ada matiin di sini tangan saya. Iya ini Enak yang aja jadi ini nih nggak jelas banget nih orang. Kalau orang udahlah lagi beretorika kau bahas. cepet. Nih, ini Gimana Mbak ya. ceritanya? Nih Mbak ya. Beda pertanyaan kenapa Anda memilih Islam. Itu berarti dia dari Kristen masuk Islam. Tapi kalau kenapa Anda Islam, kenapa Anda Kristen, itu beda lagi pembahasannya Mbak. Saya nggak nanya itu. Saya Itu- tanya iya, kenapa kamu Muslim. Kenapa saya Muslim? Itu adalah takdir yang memang saya nggak milih. Saya emang nggak milih Islam. Tapi itu memang Allah sudah ngatur. Ngatur saya itu langsung Islam. Jadi Oke. tugas saya itu Oke, menemukan. Ketika kamu masuk Islam, itu takdir yang bisa dirubah atau yang bisa dirubah? Udah bilang saya masuk Islam itu kan beda. Iya, kamu menjadi Masuk itu kan Muslim dari- itu takdir yang masuk bisa itu kan dari dirubah. Kristen Nggak ke usah Islam. beretorika, nggak usah beretorika. Kamu menjadi Muslim itu bisa takdir yang bisa dirubah atau yang tidak bisa dirubah? Itu dari lahir, berarti nggak bisa dirubah. Saya nggak nanya Bentar. itu. Ah, Bisa dirubah atau tidak bisa dirubah takdirnya? berarti itu masuk ke pilihan lagi. Mau keluar dari jalur Islam atau jalur Kamu, Kristen? karena kamu bilang takdir, itu takdir yang bisa dirubah atau yang nggak bisa dirubah? Takdir bisa itu yang dirubah memang saya atau- nggak milih. Saya nggak Dengar, nanya itu. saya nggak bilang merubah. Bentar. Ada pilihan. Takdir, kamu aja kayaknya nggak ngerti takdir. Ya, antum, Kamu bahkan nggak Anda, ngerti. anti yang nggak ngerti takdir. Makanya anti jawabnya Sekarang ngawur. saya tanya, Anda menjadi Muslim itu takdir yang bisa dirubah atau yang memang nggak bisa dirubah? Itu takdir yang nggak bisa dirubah. Pertama, Kalau Anda mengatakan Anda Muslim merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, banyak orang Islam yang akhirnya masuk Kristen. Anda pun, ketika Anda sekarang ini sudah Muslim, Anda Itu bisa merubah itu. Kenapa? Pindah agama ke Hindu, Anda bisa merubahnya. Bukan tidak bisa dirubah Anda menjadi seorang Muslim ya, dongo. Secara logika kok udah cacat banget ya. Kenapa saya katakan cacat? itu udah Karena termasuk. banyak Muslim yang dari lahir dia itu menjadi murtad. Jadi gagal ketika kamu mengatakan kamu Muslim itu berdasarkan takdir Allah. Kamu itu banyak bicara kosong isinya. Kamu bahkan nggak ngerti. Ini gimana kita mau jawab nih? Kalau Mik main mati-mati terus nih. Jangan Saya geser ke tanya kamu, kanan-kanan adakah lah. Muslim yang dari lahir itu bisa jadi Kristen? Dari lahir, Adakah yang Muslim namanya yang orang nggak dari milih. lahir? Hah? Saya tanya, apakah Muslim dari lahir itu bisa jadi Kristen? Adakah kasus seperti itu? Muslim dari lahir, Terus Kristen? dia memilih untuk jadi Kristen. Ada nggak berarti kasus kayak gitu? itu masuk pilihan. Kamu memang sengaja ingin bodoh. Fix cacat logika, ya. Bagaimana bisa mungkin Anda berniat menjadi Kristen? Kenapa? Karena Anda sudah comfort di dalam kegelapan. Anda sudah mengira kegelapan itu adalah terang. Karena sebenarnya Anda belum melihat terang itu setitik pun. Ya? Belum. Anda belum melihat terang, Anda baru dalam kegelapan. Dan Anda mengira kegelapan yang Anda saksikan selama hidup Anda itu adalah terang. Padahal Anda katak dalam tempurung. Linda sampai 25 kali ya.
Akan sangat lucu jika dia mengatakan Muslim itu ditakdirkan yang tidak bisa dirubah. Terus dia masuk kepada itu belum masuk ranah pilihan. Goblok. Kamu, saya ajarin kamu kalau masih di bawah. Kamu bukan seperti ini yang tidak bisa memilih. Ini tidak bisa memilih karena dia tidak punya akal. Tetapi manusia itu diciptakan berakal. Bukan seperti ini, dia tidak bisa memilih antara saya mau turunkan atau mau saya naikkan. Manusia itu semua memiliki pilihan. Kecuali kamu benda mati. Batu itu tidak pernah mempunyai pilihan kapan dia mau dibangun atau tidak. Kapan batu itu mau dilempar ke comberan atau tidak, dia tidak punya pilihan. Tetapi manusia diciptakan untuk memilih, tidak untuk ditakdirkan. Saya rasa kalian yang tidak berlogika atau saya yang ketinggian logikanya. Dia menyamakan dirinya seperti benda mati. Sehingga dia ditakdirkan, diombang-ambingkan kemanapun. Dia itu adalah batu. Kalian jangan coba pakai logika sama saya. Percuma, kalian itu ngaku berlogika. Kalau kalian pun masih mengatakan kalian Islam itu karena takdir yang tidak bisa dirubah. Islam Kristen Aditya. Islam. Ada yang mau ditanggapin atau mau bertanya lah seputar iman Kristen? Aku mau tanya nih. Menurut kalian ya, ada kejahatan ada tidak sebelum adanya Nabi Muhammad? Banyak. Saat Nabi Muhammadnya ada, kejahatan ada tidak? Tambah banyak. Setelah dia meninggal, kejahatan ada tidak? Lebih banyak lagi. Bahaya tidak? Bahaya tak? Nggak bahaya tah. Sebelum, selagi ada, setelah ada, kejahatan itu tetap ada. Bahkan sejak zaman Adam, kejahatan itu sudah banyak. Betul. Nah, kalau begitu seharusnya ketika Tuhan itu turun menjelma menjadi manusia, itu kejahatan hilang dong. Kalau tidak hilang, berarti Tuhan kalian tuh hanya setara dengan Nabi di dalam agama Islam. Berarti maksud kamu Allah itu nggak pernah turun? Turun kan? Subhanahu wa ta'ala. Kamu bilang Tuhanmu sama dong kayak Nabi turun ke dunia, tapi kejahatan tidak berkurang. Saya tanya, Allah itu tidak pernah turun maksud kamu? Tidak ke pernah. dunia? Tidak pernah. Berarti Allahmu ini nggak pernah ngobrol sama nabi-nabi, sama rasul? Pernah. Gimana caranya? Lewat wahyu lah. Iya, berarti wahyunya Allah turun dong? Lewat utusan malaikat Jibril. Berarti Allah memang nggak pernah turun ke dunia ini? Serius? Belum. Kok Tuhan Yesus itu turun, kejahatan masih ada, bahkan dia bisa sampai terkena kejahatan gitu dari orang-orang Yahudi. Bagaimana itu? Karena berbuat jahat itu adalah pilihan manusianya. Kamu aja sampai, loh iya dong. Kenapa kejahatan itu terjadi? Bukan Allah yang menentukan, karena manusia itu yang memilih untuk berbuat jahat, termasuk kamu. Kamu udah diciptakan Tuhan Yesus tapi menyembahnya berhala. Itu pilihanmu. Loh, kamu sampai detik ini menuhankan berhala. Dalam perspektif kami, kenapa? Karena kamu diciptakan oleh Yesus, tapi yang kau sembah ilah-ilah lain, buatan manusia. Itu pilihanmu. Kamu menyembah berhala itu kejahatan di hadapan Tuhan Yesus. Itu pilihanmu. Kenapa kau mempertanyakan kenapa kejahatan gak berkurang? Kamu aja sudah kami beritakan tentang Kristus itu tetap memilih menyembah berhala. Ya kan? Kalau Tuhannya Islam turun nanti di hari kiamat, hancur semua kejahatan. Hilang semua. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bisa kena kejahatan gitu? Pilihan manusia itu kan udah saya jawab. Manusianya memang ingin berbuat jahat. Sama seperti kamu hingga detik ini. Kamu masih berbuat jahat di mata Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus bilang aku Tuhanmu, tapi kau sembah Tuhan yang lain.
Kamu ini berbuat kejahatan di mata Tuhan Yesus. Nggak sadar kau? Ya ini, kenapa manusia ini tetap berbuat jahat ketika Tuhan Yesus itu datang? Sekarang aja kamu masih berbuat kejahatan tanpa kamu sadari. Nggak paham? Berarti Kamu ini adalah penjahat, bro. kok Tuhan penjahat? Yesus itu adalah Allah yang benar, tapi kamu menyembah ilah yang tidak benar. Kejahatan ini di mata Tuhan. Karena apa? Melanggar 10 perintah Tuhan. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Kamu malah menyembah ilah lain di hadapan Tuhan Yesus. Kaulah pembuat kejahatan itu, tanpa kau sadari. Jadi semua manusia yang berbuat jahat di bumi ini atas pilihannya sendiri. Gitu, bro. Kau kira berkurang kejahatan orang ketika Tuhan Yesus itu datang? Berkurang. Hampir semua dulu itu orang menerima Yesus. Dari abad 1 sampai legalnya orang-orang Kristen disebut agama resmi di abad 3, kejahatan itu berkurang. Bahkan sampai sekarang kejahatan itu berkurang. Kenapa? Banyak yang menerima Tuhan Yesus. Orang-orang tidak lagi barbar. Orang-orang tidak lagi berperang sekarang ini. Kalau dulu orang-orang itu sering berperang. Tapi semakin banyaknya pemberitaan akan keselamatan, akan Injil keselamatan yaitu Yesus Kristus, orang-orang itu banyak yang berdamai. Masalahnya ada orang-orang yang tidak ingin berdamai. Ada orang-orang yang memang ingin berbuat kejahatan sepanjang hidupnya. Contohnya kamu. Gitu. Gimana Aditya? Kamu nggak sadar, kamu itu juga berbuat jahat di hadapan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu Tuhan, kau menyembah yang lain. Gimana? Masih nggak sadar? Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sejati itu sedang datang ke dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 10. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi untuk orang-orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini ayat 12-nya dari Yohanes 1. Kamu itu tidak mau menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kamu pembuat kejahatan itu. Gitu Aditya. Silakan Aditya. Oh, ya itu menurutmu aku berbuat kejahatan. Menurutku kamu Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Menurut siapa? Yesus itu adalah Tuhan yang benar, tapi kamu menyembah Tuhan yang tidak benar. Itu kenyataan fakta. Bukan menurut saya, itu faktanya. Semua orang yang menyembah ilah lain selain Tuhan Yesus, Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang datang kepada Musa, selain Allah itu, yang lain adalah berhala. Pertanyaan lain boleh tidak? Tapi tanggapin dulu dong, aku masih belum ngerti. Allah kalau datang semua hancur itu gimana? Iya, kalau Allah datang nanti tidak ada lagi kebatilan, yang ada hanyalah kebaikan. Loh, kalau dia datang kamu hancur nggak? Hancur, semuanya hancur. Loh, berarti nggak ada dong apa-apa. Allah itu tinggal sendiri dong semata wayang. Apa gunanya dia turun ke dunia kalau untuk menghancurkan? Iya, Sementara untuk Tuhan menghancurkan kami kejahatan. datang, nih ya, bedain ya. Tuhan kami datang itu untuk menyelamatkan manusia. Tuhanmu datang untuk menghancurkan manusia. Mana Tuhan yang benar menurutmu? Allah Yang datang untuk menyelamatkan atau yang datang untuk menghancurkan? yang datang untuk menghancurkan. Karena dengan begitulah kejahatan akan habis. Yang Ya tidak ada kamu pun ujungnya akan habis. Kita akan bertemu lagi Semua di akan kehidupan binasa kecuali selanjutnya. wajah Allah. Tahu di mana ayatnya itu? Untuk apa kamu bertuhankan Tuhan yang untuk membinasakan semuanya? Ngapain ada dia nyiptain manusia kalau untuk dibinasakan? Kan ada kehidupan selanjutnya yang kita Terus dia nyiptain lagi baru. Dia akan Terus dia membangkitkan nyiptain kita lagi baru. Dia akan membangkitkan kita Oke. lagi. Suka aku kalau kamu sudah mengatakan membangkitkan. Kamu percaya dia akan membangkitkan kamu? Percaya sekali.
Mana tadi? Siapa bukti yang sudah dibangkitkannya? Masuk Islam aku. Kalau ada satu orang yang udah dibangkitkan, maka aku baru percaya dia itu adalah Tuhan yang membangkitkan. Tetapi kalau baru katanya, maaf, itu hanya janji kosong. Oh, Siapa yang udah dia bangkitkan? Minimal Muhammad lah dibangkitkan. oh, yang dihidupkan lagi ya. Untuk sekarang kan disebut Iya. dihidupkan lagi. Mungkin gini bang, ada suara, ada dengar gak bang? Ada. Gini, Al-Qiyamah itu kan artinya hari kebangkitan kan. Allah itu turun di dalam surah Al-Baqarah 12, sebentar saya bukakan. Di dalam Al-Baqarah 210 dikatakan tidak ada mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan yang diputuskan perkaranya itu hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Gini bang, logikanya bang, Allahmu datang nih ke bumi nih ya. Kan kalian masih pada di bumi nih. Katanya kalau Allah datang dunia hancur, kalian pun hancur. Siapa yang mau dihakimi? Betul nggak? Mikir nggak? Yang dihakimi ya semua manusia lah. Oke, kita logika pelan-pelan. Dan jin. Gini. Katamu Allahmu kalau datang ke bumi dunia hancur, bahkan kamu pun hancur. Betul? Hancur. Oke, Allahmu datang nih, tiki ke bumi nih. Semua hancur, lu hancur, semua manusia hancur, bumi hancur. Siapa yang mau dihakimi udah hancur semua. Kan dihidupkan kembali kita. Ih, repot-repotnya. Pasti Dia kasih hancur, terus dia kasih iya. Kerja 2 kali namanya itu Pak Aditya. Namanya kerja 2 kali. Dihancurkan baru dia bikin lagi. Gimana Dihancurkan nanti karena tidak ada lagi orang muslim di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang dihancurkan. Terus ngapain kau muslim kalau dihancurin? Ujung-ujungnya tidak ada juga. Ngapain? Aku mau tanya deh coba sama Mbak Agatha. Seandainya kamu Tuhan. Boleh nggak pengandaian? Boleh. Boleh ya. Seandainya kamu Tuhan, apakah kamu akan memilih jalan yang sama dengan Yesus tempuh, yaitu mati disalib, atau kamu punya ide yang lain? Iya dong, harus sama seperti Yesus. Kenapa? Karena cuman begitu cara Tuhan Yesus itu menunjukkan kasihnya. Tahu nggak? Di dalam penyaliban, dia di situ mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Cara menyelamatkan manusia itu harus mengalahkan ini. Dosa, iblis dan maut. Setelah ini dikalahkan, kamu baru bisa diselamatkan. Hanya itu cara-cara satu-satunya cara yang paling logis. Kenapa? Karena Allah itu kasih dan adil. Di dalam keadilannya, setiap yang berdosa harus mati. Betul tidak? Nah, di dalam kasihnya dia berkorban. Jadi penyaliban itu adalah bukti dari keadilan Allah dan kasihnya Allah. Kasihnya Allah itu dengan cara berkorban, keadilannya Allah, setiap dosa itu harus dihukum mati. Yesus itu membawa kutukan dosa itu ke atas kayu salib supaya di dalam kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi adakah cara lain kalau saya menjadi Tuhan? Pasti akan saya tempuh cara yang seperti yang dilakukan Yesus. Berkorban untuk mati. Kenapa? Karena gini bang, kalau kalian yang mati, saya mengasihi kalian. Saya nggak mau kalian mati. Manusia, umat yang kuciptakan. Terus caranya gimana? Saya yang maha kuasa, saya yang Tuhan. Saya aja yang mati. Mati. Karena saya berkuasa, saya bisa hidup lagi. Kalian diselamatkan, saya pun bisa menyelamatkan diri saya. Itu adalah cara yang paling cerdas. Cara yang paling logis. Kamu punya kuasa untuk bisa menjadi manusia. Kamu punya kuasa untuk mati. Tentu itu adalah hal yang bisa kamu pergunakan untuk menyelamatkan orang, betul nggak? Kamu itu setiap berdosa, kamu harus mati. Supaya gimana caranya kamu tidak mati dalam dosamu itu? Maka kamu harus saya selamatkan. Dengan cara apa? Saya berkorban. Ini masuk nggak? Saya rasa nggak nyampe otaknya. Tanggapin dulu. Saya kan Tuhan, saya punya kuasa. Kamu berdosa, kamu harus dihukum mati. Ya, ingat ya, kamu dihukum mati. Karena kamu semua sudah berdosa. Gimana ya caranya saya menyelamatkan manusia-manusia yang saya kasihi ini? Saya nggak mau mereka mati, gitu. Oh ya udah, saya gantikan. Saya yang akan menjadi mati. Karena saya mampu, karena saya Tuhan, saya bisa hidup lagi. Itu loh yang dilakukan Yesus. Kamu diselamatkan,
dengan kasih saya, kamu juga sudah diadili, tetapi melalui aku, Tuhan itu sendiri. Oh, Yesus itu adalah begitu. keadilan itu. Iya, sekarang saya tanya, Allahmu gimana caranya menyelamatkan kau? Kalau kau jadi Tuhan, gimana kamu menyelamatkan umat-umatmu dari kematian, dari dosa, dari iblis? Kalau Allah dalam agama Islam mengampuni begitu saja tanpa dia harus mati. Tanpa sebab dia mengampuni begitu saja. Apakah dia adil? Adil. Gimana adil? Orang mencuri, kalau Allah itu adil, setiap mencuri, Qurannya Al-Baqarah berapa itu? Setiap orang mencuri, itu kan keadilannya Allah, hukumnya Allah harus dipotong tangannya. Potong Kalau tangan. kamu mengatakan orang yang mencuri diampuni aja, tetapi tidak dihukum, Allahmu tidak adil. Maka di sini Allahmu tidak konsisten dengan sifat-sifatnya. Katanya Allah Maha Adil. Masa iya orang mencuri tidak dihukum? Di mana keadilannya? Dia mengasihi Bukankah- tapi dia tidak ada keadilannya. Yakin? Bukankah dia tidak tertangkap waktu di muka bumi, lalu diampuninya saja? Saya nggak Bukankah nanya tertangkap. Saya nggak menanya tertangkap. Allah itu harusnya kamu posisikan. Dia itu Maha mengetahui. Kamu mencuri dia tahu walaupun kamu ngumpet-ngumpet dari orang. Betul nggak? Iya. Bisa Kalau- nggak? Ini secara logika, secara logika kalau kamu memang pakai logika. Ada orang yang mencuri dari rumahmu, ya. Misalnya semuanya itu dicuri. Terus ada juga orang ya yang membunuh keluargamu. Itu cuman diampuni aja. Ya ada yang dihukum, ada yang diampuni begitu saja. Kalau ada, Oke. ada Jadi yang untuk diampuni orang-orang begitu saja, baik apakah baik itu baik. merusak keadilan? Baik. Untuk orang-orang yang membunuh, ya, kira-kira bagaimana? Bagaimana Allahmu menyelamatkan pembunuh ini? Hukuman bunuh di bumi atau di akhirat nanti? Loh, gimana cara Allahmu menyelamatkan kalian manusia yang berdosa? Kan itu. Katamu dengan diampuni. Jadi kalau ada orang yang membunuh itu diampuni aja, nggak dihukum. Bisa, bukan semuanya, tapi dia bisa mengampuni begitu. Tadi kan kutanya gini bro, fokus ya. Tadi kan kutanya gini, Allahmu gimana cara, kalau misal kamu jadi Allah, apa yang akan kamu lakukan menyelamatkan manusia ini? Mengampuni, nggak perlu untuk mati, nggak perlu kayak penyaliban Yesus. Saya tanya, kalaulah umat manusia ini membunuh, gimana cara kamu sebagai Allah menyelamatkan pembunuh ini? Kan kalau saya bilang tadi diampuni begitu saja, emangnya itu merusak keadilan? Ya iyalah, gila. Sekarang gini saya tanya, kamu punya ibu, terus ibumu dibunuh, terus sama pembunuhnya apa yang kamu lakukan? Ampuni aja. Marah. Iya. Bagaimana dengan kemarahan manusia lain? Gimana kamu sebagai Allah memandang orang yang satu dijolimi, terus kamu mengampuni orang yang menjoliminya? Kalau kita semua Saya nggak ngelihat kamu bisa jadi Allah, jadi manusia aja kok nggak bisa. Kalau kita ditawarkan mendapatkan surga sama-sama, pastilah kita akan berdamai nantinya di sana. Dan Saya Allah tanya, mengampuninya manusia begitu di dunia saja. ini kan ini semuanya berdosa, melakukan kejahatan. Bagaimana tindakan kamu sebagai Allah melihat ada satu orang yang dibunuh, ada yang membunuh? Gimana kamu melihatnya? Sebagai kamu sebagai Allah, perspektif kamu sebagai Allah, gimana kamu mau menyelamatkan pembunuh dan yang sudah dibunuh ini? Seandainya aku jadi Tuhan, begitu? Ya iya, dari tadi astaga. Aku bisa menyiksanya atau aku bisa mengampuninya? Ya saya tanya, kamu apa yang kamu lakukan Tertawa, terhadap tertawa, pembunuh ini? tertawa. Oh iya benar juga, betul juga, Allahnya aja ketawa. Astaga Tuhan. Kamu aja bahkan nggak tahu bro. Kamu tadi bilang Allah itu dengan cara mengampuni. Saya Iya, bilang begitu kalau saja, Allah begitu mau menyelamatkan manusia dengan cara mengampuni, di mana keadilannya? Kamu aja saya suruh jadi Tuhan, nggak bisa berbuat adil, apalagi Allahmu.
Berbaliklah logikamu. Wajar kalau aku tidak bisa berbuat adil karena aku bukan Tuhan. Kalau Allah pasti bisa. Sekarang saya tanya, kalau kamu sebagai manusia, ada orang yang membunuh ibumu, apa yang kamu lakukan? Saya tanya. Marah dulu. Udah setelah itu? Udah marah aja, udah gitu, cabut. Ya, kalau dapat pembunuhnya menuntut kita akan keadilan lama kali kamu. Pasti minta keadilan hukum dong. Goblok kali, turunlah kau. Capek aku. Bara mencari tahu. Ini lambat kau. Tujuan orang ke pengadilan sana. Ini tujuan orang, kenapa ada pengadilan? Mencari keadilan. Di mana keadilanmu? Di mana keadilan Allahmu? Bara. Kalau ada yang bunuh ibumu, bagaimana kalau menurut kamu? Bara. Nah, itu jawabannya. Ya udah, saya bawa ke rumah sakit dulu, terus saya panggil dokter, ngurus BPJS, gitu aja sekalian. Emang gak. Ya Tuhan. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 177708 778 1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini
dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara